Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah tidak menugaskan kita untuk membangun sakinah mawaddah warahmah. Yang ditugaskan Allah kita itu hanya membangun sakinah. Makanya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu supaya kamu membangun sakinah. Apa sakinah itu? Adaptasi, penyesuaian diri. Sedangkan mawaddah warahmah bukan tugas kita. Allah yang berjanji kalau sakinahnya selesai waja'ala, dan Allah akan membuat bainakum, di antara kamu suami istri, mawaddatan, akan diberi oleh Allah mawaddah, cinta besar. Dan nanti setelah cinta hilang akan dimunculkan lagi namanya rahmah, kasih sayang. Kalau sudah nenek-nenek, kakek-kakek, percayalah, saya jamin lembusung mungkin meken pupune rabine sampean anak dedet adem silem kenyenyes wis ngemeke bari watu-watu iya rabine wis bungkuk, mana ada. Yang ada tinggal melas, kasihan, ngenes delengahkan mereka, itu aja. Jadi di sini yang jadi masalah bahwa kapan kita ini membangun sakinah. Ketahuilah ibu-ibu sekalian, laki-laki dan perempuan pertama kali adalah mesti dipahami bahwa laki dan perempuan itu adalah sepasang. Sendal saya sepasang, sebelah kanan dan sebelah kiri. Mana yang lebih utama? Tidak ada, dua-duanya sama. Kalau yang hilang sendal kiri bagaimana? Kalau yang hilang sendal kanan, sebelah kanan gimana? Dua-duanya harus sama, namanya sepasang. Makanya wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja, sepasang. Kegagalan pertama khususnya di kalangan umat Islam ini karena dalam kehidupan suami istri, karena nyamuk dah sak kan itu doh melas teman bercanda wesak non kas cukup. Sekali lagi, karena dalam pikiran kita orang Islam beranggapan bahwa dalam rumah tangga lelaki itu pemimpin, jadi istri itu adalah rakyatnya. Betul enggak? Karena firman Tuhan yang mereka pahami dengan salah, firman Tuhan ada tapi pemahamannya salah, yaitu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin atas perempuan. Ini asal muasalnya siapa yang menerjemahkan qawwamuna itu pemimpin? Maka terjadi dalam masyarakat Islam itu terjadi penindasan, ketidakseimbangan antara suami dan istri. Dan saya melihat sendiri, seorang suami ngasih makan tidak. Betul. Di sini ada nggak suami yang tidak ngasih makan istri? Istrinya cari duit sendiri, ada nggak? Ada. Sudah nggak ngasih makan, tapi seolah-olah dia sang penguasa. Wis beri pengembangan, nampaknya rapi pisan. Iya, dan ditakut-takuti lagi.
dengan hadis-hadis Nabi yang salah paham. Artinya dengan hadis-hadis itu artinya memberikan pengertian bahwa perempuan harus mengabdi kepada suami dan harus taat, harus setia, harus patuh, kudu nurut baik, apa saja harus mau, sehingga suatu ketika suaminya meminta kepada istrinya, malam-malam suaminya minta, nggak tahu minta apa, pokoknya minta, nggak tahu minta apa nih, minta gitu, lalu oleh istrinya tidak diberi, sampai sang suami tidur menyimpan kemarahan. Nah, ini perempuan yang tidak ngasih suaminya ini dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Sabda nabinya, idza talaba rajulu imra'atahu fa abad summa nama wa huwa ghadban la'anahal malaikatu hatta tusbih. Apabila suami minta kepada istrinya dan lalu tidak diberi, sang suami tidur dengan marah, maka perempuan tadi dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Jelek mudun malaikat, unyuk sirahnya, bermakat maning jebol tekemaning cemerak sirahnya sampai subuh, budeg gak kupingnya. Itu dipahaminya bahwa perempuan harus selalu menuruti sang suami, tidak ada alasan untuk membantah. Pokoknya minta kapan saja mangga, ning endi bae mangga, tidak boleh menolak. Nah, ini ingin saya kasih pemahaman bahwa ada namanya mafhum mukhalafah, ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Teks Al-Quran, hadis atau omongan siapa saja itu ada mafhum, ada mantuk, ada implisit, ada eksplisit. Umpamanya kalau kita disuruh menghadap ke barat, itu artinya sekaligus kita disuruh untuk membelakangi timur. Paham begini kan? Kalau kita disuruh belajar berarti kita dilarang malas atau tidak berangkat sekolah. Sekarang sebaliknya, hadis itu, andaikan ibu-ibu sudah dandan, sudah mandi, sudah pakai deodoran, sudah pakai baju transparan, sudah pakai shadow, sudah pakai maskara, sudah pakai bedak, pakai lipstick, sudah nunggu di pinggir ranjang, tiba-tiba sang suaminya datang, langsung tidur blek leker. Diapain tuh suami begitu itu? Digejok lak-lakan di sisa. Dikiranya kalau suami mengecewakan istri, dikiranya tidak berdosa. Ini tidak seimbang. Paham dikira? Nah, makanya dalam memahami teks-teks agama perlu cerdas. Umpamanya gini, wala taqul lahuma uffin, janganlah kamu sekali-kali membentak ibu dan bapakmu. Jangan pernah mengatakan uff, lah menikahnya maka cerek barangnya. Paham enggak? Oke. Membentaklah. Jangan sekali-kali membentak ibu bapakmu. Kalau nempeleng boleh enggak? Boleh. Yang dilarang kan membentak. Nempeleng kan bukan membentak. Berarti yang dilarang membentak, menempeleng tidak dilarang. Jejak luang ya. Nah, itulah. Ketika kita begitu, jawabnya apalagi. Nah, itu namanya fahwal khitab. Apalagi. Kalau cemberut saja boleh enggak? Sama saja tidak boleh. Bentak tidak boleh, cemberut enggak boleh. Dipanggil tidak menyahuti, ya tidak boleh juga, sama saja, namanya adnal khitab.
Paham? Nah, jadi intinya apa? Yang harus kita pahami adalah dari larangan wala taqul lahuma uffin itu intinya mah faktor yang paling substantif adalah kita harus menghormati orang tua. Ini kelemahan kita ini karena membaca teks apa adanya. Akhirnya ya sudah, gimana? Yang dari dulu tuh sudah ada orang yang otaknya begitu tuh, dan saya tidak menyalahkan, ya mangga silahkan. Sebab kalau tidak nanti bertengkar lagi. Ibu-ibu bapak sekalian, Al-Quran itu dari dulu sampai sekarang ya begitu. Hadis juga ya dari dulu sampai sekarang ya begitu. Tetapi orang yang membacanya yang berbeda-beda. Semakin cerdas yang membacanya, maka maknanya lebih dipahami dengan jelas. Kalau tidak, ya apa adanya. Nah, kalau sudah apa adanya, itu namanya mantuk, atau pemahaman kita namanya tekstual. Gini, bolehkah kita menggunakan sikat gigi? Lalu apakah mendapatkan pahala? Oh ya, tidak bisa. Yang mendapatkan pahala itu pakai siwak. Kalau sikat gigi yang nggak bisa, karena Kanjeng Nabi tidak pernah pakai sikat gigi. Kanjeng Nabi pakainya siwak, dan yang disuruh adalah siwak, bukan sikat gigi. Jadi kita jejak temen siraku ya. Jadi ya, dan kayunya nggak boleh pakai kayu mangga. Nggak boleh pakai kayu apa lagi, kayu jambu nggak boleh, harus pakai kayu erek yang dari Mekah di sana, dipotong sekilan, dipukul-pukul ujungnya, lalu keluar seratnya, dan itu yang dipakai, namanya siwak. Jadi nggak ada pahalanya kalau sakit gimana. Yang ada adalah siwak, karena Nabi tidak pernah menyuruh sikat gigi. Yang disuruh itu adalah bersiwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki. Cerdas nggak orang paham begitu tuh? Cerdas, nggak salah. Dia lempeng kayak lu. Sudah, kalau ada orang yang berpikiran seperti itu, ya sudah, jangan disalahkan, dimaklumi saja. Nyong bisane semono. Paham? Yang bikin otak siapa? Ya sudah, jangan menyalahkan Allah. Ya udah, mangga. Yang penting engkau bersiwak, silahkan. Tetapi kalau kita ini cerdas, pemahaman yang namanya kontekstual, harusnya kita mengerti bahwa pesan utama Kanjeng Nabi itu yang paling substantif adalah kita disuruh memelihara kesehatan gigi. Jadi dengan apapun ya silakan, yang penting giginya sehat. Jadi kalau pakai sikat gigi hukumnya gimana? Ya apalagi kan gitu. Sekarang apalagi sikat gigi ada yang melengkung ya, ada yang melintir, sehingga supaya semua bagian gigi kena semua. Odolnya bermacam-macam, dari apa tuh? Pepsodent, apa lagi? Ciptaden, ada close up tuh. Ada lagi Sensodyne, ya kan, untuk gigi yang ngilu-ngilu. Untuk orang tua itu Sensodyne bagusnya. Jadi kalau bagaimana kalau pakai gigi? Jawabannya ya apalagi, sangat lebih bagus sekali. Bentak tidak boleh, kalau nampak ya apalagi, kan begitu. Ini dari dulu ada dua orang yang berpahaman begitu. Makanya ini namanya tekstual, yang ini namanya kontekstual. Paham Bu? Itu. Lalu ditanya lagi, bagaimana cebok dengan tisu? Ya tidak boleh, tidak suci. Jadi pakai apa? Ya pakai batu. Sebabnya ya karena yang disuruh oleh Nabi pakai batu. Nabi tidak pernah pakai tisu. Ya belum ada waktu di rumah.
Jadi gimana? Ya pakai baju ya bangga silakan. Pokoknya selecet jelas. Iya kan? Kalau kitanya pakai kontekstual itu artinya kita diwajibkan bersuci, membersihkan najis. Jadi kalau pakai tisu gimana? Jawabannya ya apalagi, karena tisu mempunyai daya serap yang lebih tinggi dari batu. Pakai batu aja boleh, apalagi pakai tisu. Sampai tayamum saja yuk bermacam-macam. Pakai bedak boleh nggak? Ya nggak boleh, harus pakai tanah. Ya kan begitu. Nah, itulah makanya hadis Nabi mengatakan perempuan kalau tidak ngasih suaminya ya akan dilaknat oleh malaikat. Kalau suami ya nggak apa-apa. Cerdas ini. Ya, bukan egois, cerdas. Bukan egois, cerdas. Karena yang dilaknat itu perempuan. La'anahal malaikatu la'ana fi'il madhi wa fa'iluhu dhamirun mustatarun jawazan takdiruhu huwa wal ha'u maf'ulun bihi ya'udu ila imra'ah. Jadi yang dilaknat perempuan, laki-laki mah yang dilaknat gitu. Jadi pemahaman itulah maka seorang suami merasa dirinya sebagai penguasa dalam rumah tangga. Nah itulah sebabnya dalam masyarakat Islam terlalu banyak perempuan yang menderita. Makanya dalam kasus perceraian di pengadilan kebanyakan yang menuntut cerai adalah istri. Ayo. Sakit hatinya. Sehari-hari bekerja nyuci piring, nyuci kependel sampai belepotan semua muka. Masih pagi buta-buta pergi ke pasar nyusir bawang, nyusir sabrang tiap hari, goreng ini. Ya Allah ya Rabbi, ya sudah jadi masak suami datang hanya rasanya agak asin sedikit. Langsung dibentakin, jangan nasem tak uyu jaran. Baru dibalang sama kokok. Iya, saya yang capek bekerja siang malam tinggal masak saja begini caranya. Ya. Dikiranya hanya dia yang bekerja, istrinya yang begitu melelahkan sepanjang hari tidak pernah dilihat sebagai pekerja. Bagaimana aku bagian yang melanangnya? Iya dong. Ya Allah ya Rabbi, perlu dijelaskan biar kita paham semuanya. Jangan sok jadi laki-laki. Ya kan begitu. Nah itu kita azwaj itu sepasang. Ya sebelah kanan, sebelah kiri itu sandal. Namanya sandal itu dua, sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau satu saja sandal bukan. Ya bukan. Ada orang pakai sandal separuh sebelah kanannya aja gitu. Ya nggak bisa. Mahal mana sandal kiri atau kanan? Mahal mana? Mahal kanan. Sama. Gitu. Nah itulah makanya ya kenapa laki-laki itu merasa dirinya bekerja, merasa aku yang susah, istrinya dianggapnya tidak bekerja, dianggapnya nganggur, dianggapnya tidak pegang peran apapun. Ini satu kesalahan persepsi perlu diluruskan kalau bapak-bapak ingin hidup bahagia. Kalau ingin seperti Kanjeng Nabi, baiti jannati, rumahku adalah sorgaku. Harus merubah paradigma kita. Pikiran kita harus dirubah. Yang dirubah pikirannya. Kalau pikirannya tetap begitu ya susah. Undang-undang tidak bisa merubah perilaku kita, tapi pemikiran yang bisa merubah perilaku kita ini. Nah, kenapa sang suami melihat istrinya dianggapnya nganggur? Nah, di sini persoalannya karena umumnya orang yang disebut bekerja itu adalah yang menghasilkan uang. Apapun pekerjaannya kalau tidak menghasilkan uang itu bukan pekerjaan. Ini berawal dari paham materialisme.
Materialisme itu bahasa agamanya namanya hubbud dunya. Jadi yang dihormati adalah orang yang punya dunia. Kalau yang datang Wakaji Sarmun sawahnya 80 hektar dihormatinya setengah mati. Pintunya dibuka lebar-lebar, joknya, mebelnya dadak dikebas dipakai sobanya, nunjuknya juga pakai jempol monggo linggis. Kuenya keluar semua, minumannya pun ditawarin, unjukannya pun nopo Pak Kaji, teh tubruk, kopi, susu, coklat. Apa sebabnya dihormati? Karena sawahnya 80. Siapa namanya? Kaji. Nah, begitu yang datang Bitarmi, masuknya suruh dari pintu belakang. Duduknya pun suruh ngambil sendiri jengkoknya di pojok. Minumnya nyibuk sing gentong. Kuenya godogan. Kenapa diberikan? Ya karena orang melarat. Itu adalah paham materialisme. Suami tidak mau mengerti bahwa istrinya bekerja, sehingga pekerjaan-pekerjaan sosial yang tidak menghasilkan uang, para ustadz, para kiai yang ngaji sehari-hari, ngaji Al-Quran di musola yang tidak menghasilkan uang, dianggapnya bukan pekerjaan. Betul? Sampai banyak ya yang makan juga susah, memikirkan masyarakatnya sudah materialisme. Ya, tidak dilihat kesolehan kiai itu yang mengabdikan waktunya untuk masyarakatnya, karena dia miskin. Namanya Abdullah, karena melarat dipanggilnya Dulek. Ya kalau kaya kan Abdullah, kalau miskin Dulek namanya. Ya Allah ya Rabbi, itulah bahaya materialisme. Maka ketika materialisme masuk dalam pikiran kita, jangan beranggap, jangan menghayal Anda akan bahagia dalam hidup ini.